Drama Uprising mengisahkan tentang dua sahabat yang terpisah karena perang dan nasib. Dalam kisahnya, hidup dua sahabat Yi Jong-ryeo dan Chon Yong. Jong-ryeo adalah putra tunggal dari keluarga militer paling berkuasa di kerajaan. Sedangkan Chon Yong adalah anak dari budak yang ibunya telah meninggal. Meskipun ia telah menolak menjadi budak, tidak ada pilihan lain baginya. Sejak kecil Jong-ryeo tumbuh bersama pelayannya, Chon Yong. Meskipun berasal dari golongan sosial yang berbeda, keduanya tetap dekat seperti saudara. Jong-ryeo juga belajar bela diri dari Chon Yong. Jong-ryeo juga sering gagal ujian kerajaan sehingga membuat malu ayahnya. Dengan antusias Chon Yong menawarkan diri untuk menggantikan posisi Jong-ryeo saat menjalani ujian dengan imbalan kekebasan sebagai budak. Akhirnya berhasil, Jong-ryeo mendapat hadiah pedang dari raja sebagai imbalan kelulusan ujian. Tapi kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh Chon Yong, ia mengalami penipuan yang selama ini ia dambakan yaitu kebebasan sebagai budak. Chon Yong tetap menjadi pelayan, namun berkembang menjadi seorang pendekar pedang yang hebat. Hal tak terduga terjadi, kerajaan berada di ambang keruntuhan akibat invasi oleh Jepang. Sehingga mengakibatkan kerajaan dalam kekacauan. Para budak pun memanfaatkan keadaan untuk memberontak atas ketidakadilan ini. Keluarga Jong-ryeo meninggal semua, karena pemberontakan para budak. Sementara Jong-ryeo sendiri, tidak ada pilihan lain selain ikut rombongan raja, istana raja juga tak luput dari amukan rakyat, mereka membakar habis tak tersisa. Di sisi lain invasi Jepang telah memasuki ibu kota siap untuk menyerang. Rakyat yang mengetahui rajanya telah pergi, mereka berinisiatif melawan Jepang. Dengan senjata seadanya, dan tanpa bekal ilmu bela diri. Mereka ingin menyelamatkan wilayahnya. Namun belum apa-apa pemukiman penduduk sudah dibabat habis oleh penjajah Jepang yang keji. Sementara raja terlantar di hutan yang tak jelas arahnya. Rakyat ternyata juga mengejar raja, mereka melakukan perlawanan. Di saat itulah Jong-ryeo mendapat kabar dari seseorang kalau keluarganya meninggal tak tersisa dan tahu kalau jubah Jong-ryeo dipakai Chon Yong untuk mengendalikan para budak melakukan pemberontakan. Hal ini menimbulkan kemarahan Jong-ryeo, ia mengira keluarganya dihabisin oleh Chon Yong. Perlawanan rakyat dan rombongan kerajaan berlangsung sengit. Hal itu disaksikan oleh pasukan Jepang yang siap menyerang tetapi dihalang oleh rombongan Chon Yong. Pertempuran juga terjadi antara rombongan Chon Yong dan pasukan Jepang. Banyak nyawa yang melayang dan memilih untuk melarikan diri. Chon Yong akhirnya melawan sendirian dengan pasukan Jepang hingga akhirnya ia terjatuh ke Sungai Han. Sementara pasukan kerajaan tersisa beberapa saja, Raja Seonjo sangat murka atas peristiwa ini dan berencana menghancurkan dermaga, kapal dan rumah warga karena kebencian terhadap rakyatnya. 7 tahun peperangan, penduduk Joseon hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Bahkan mereka tidak mendapat kemerdekaan atas status budak. Raja antusias membangun kerajaannya meski rakyat mengalami kesulitan. Invasi Jepang yang runtuh, kini sebagian telah menyamar menjadi penduduk lokal. Rombongan Chon Yong pun tak segan menyergap pasukan itu. Dan berhasil menangkap pimpinan Jepang yang akan diserahkan kepada raja. Niat baik Chon Yong tidak dibalas dengan kebaikan namun malah dianggap sebagai pengkhianat dan pemberontak. Semua rombongan Chon Yong tewas di tangan pasukan raja dan hanya Chon Yong yang berhasil kabur. Di malam hari Jong-ryeo telah ditunggu Chon Yong untuk melakukan perlawanan. Pertengkaran berlangsung dengan penuh dendam. Jong-ryeo berhasil dikalahkan, dan Chon Yong berhasil kabur sebelum pasukan menyergapnya. Susah-susah, Chon Yong menangkap pemimpin Jepang yang menewaskan banyak nyawa tapi raja malah menunjuknya sebagai komandan pasukan untuk menangkap Chon Yong. Di tengah jalan rombongan Chon Yong disergap oleh pasukan kerajaan, mereka tewas dibunuh dan dipenggal. Berhasil mendapatkan harta karun yang diinginkan. Jong-ryeo berniat membunuh pasukan Jepang, namun naas peluru malah berbalik mengenai pasukan Jong-ryeo. Disinilah pasukan Jong-ryeo dan Jepang mulai berlawanan memperebutkan harta karun. Di saat genting, Chon Yong datang untuk membalas dendam. Pertarungan sengit 3 orang berlangsung tegang. Di tengah pertengkaran Jong-ryeo akhirnya tahu kebenaran kematian anak dan istrinya. Ia pun membunuh pimpinan Jepang yang hendak membunuh Chon Yong. Naasnya Jong-ryeo terbunuh oleh pimpinan Jepang. Melihat itu Chon pun langsung bangkit membunuh pimpinan Jepang itu, menebas kedua tangannya dan menusuk lehernya. Di saat terakhir Jong-ryeo meminta maaf kepada Chon Yong, dan akhirnya meninggal.